Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sholatul mukmin yang diterjemahkan menjadi kitab Ensiklopedia Sholat, dan kita bahas jilid keduanya masih dalam hal-hal yang berhubungan dengan masjid. Di buku berbahasa Arab halaman 587 dan di buku berbahasa Indonesia halaman 38. Untuk menghemat waktu, saya akan simak bahasa Arab dan pembaca membacakan bahasa Indonesia. Kata penulis, as-salatu bainas sawari fil masjid. Berkata penulis, poin ke-21, sholat di antara tiang-tiang masjid. Adapun hal itu tidak dilarang jika dilakukan oleh orang yang sholat sendirian atau orang yang menjadi imam. Sedangkan bagi para makmum dimakruhkan sholat di antara tiang-tiang masjid ketika masih ada tempat yang luas. Ya. Yang perlu distabiloi di situ kata-kata makruh. Soal munfarid, imam, makmum itu nanti saya akan rincikan di bagian belakang. Kita ingin tahu dulu sebenarnya membatalkan sholat atau tidak. Pendapat yang disebutkan oleh penulis di sini adalah fatukrahu sholatuhum. Maka sholatnya menjadi sholat yang dibenci, dimakruhkan. Siapa yang sholat di antara tiang-tiang dengan status sholat di antara tiang yang hukumnya adalah makruh, maka berkurang pahalanya. Karena nanti akan ada rincian. Ada sebagian sholat di antara tiang tapi hukumnya boleh. Catatan di situ boleh ditulis. Yang dimaksud bukan cuma sekedar tiang dengan tiang, tapi juga tiang dengan dinding. Seperti di masjid ini ada tiang ketemu tiang. Terus bagaimana kalau tiang ketemu dinding? Sama atau tidak? Jawabannya sama saja. Bila kita sebut ini makruh, maka makruh. Mau di tengah ataukah di pinggir. Kalau disebutkan membatalkan sholat berarti batal. Kalau dikatakan boleh berarti boleh. Nanti insya Allah akan saya rincikan di bagian ini. Tandai juga kata-kata inda sa'ah, yaitu manakala ada kelapangan. Nanti akan lebih mudah kalau saya rincikan di bagian akhir. Lanjut. Lianna sawari taqta'u as-sufuf. Sebab tiang itu bisa memutuskan barisan. Sebab keberadaan tiang itu bisa memutus shaf. Coba kita lihat. Seandainya di situ ada sajadah atau karpet, yang di situ kan itu kan sudah diakali ya oleh takmirnya. Takmirnya pintar, bagus di sini. Mau diakali. Tapi seandainya situ ada karpet, di sana karpet, berarti satu soft ini ketika ada dua tiang di tengahnya, soft itu putus. Kalau putus berarti berkurang pahalanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan istawu, terus apa? Sawu sufufakum, terus fa'inna tasfiyat sufuf in tamamis sholat. Rapat dan lurusnya soft bagian dari kesempurnaan sholat. Manakala soft itu putus berarti tidak merata. Itu tidak. Tapi nanti sabar dulu. Kita sabar dulu, nanti akan ada rincian apa saja yang boleh. Lanjut. Namun demikian, hal itu tidak dimakruhkan pada saat tempatnya memang sempit. Contohnya apa? Contohnya waktu Jumatan. Kalau ini dihilangkan softnya, di luar ada yang sholatnya di sebelah mobilnya karena nggak cukup tempatnya. Begitu juga misalnya sholat Aid, tadinya diatur di luar di lapangan. Qadarullah ternyata hujan, lalu orang masuk ke masjid. Takmirnya bilang maaf, yang situ jangan, itu makruh. Lalu akan ada sebagian orang di luar sana yang kehujanan, sholatnya di hujan-hujan, atau dia dapat kloter 2. Ya kan? Padahal kalau ini diisi kloternya 1 aja, begitu.
Maka kalau memang sempit, tidak apa. Lanjut. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Abdul Hamid bin Mahmud. Dia menuturkan, aku pernah sholat bersama Anas bin Malik, lalu kami bertemu di antara tiang-tiang. Dia melanjutkan, lalu Anas pun mundur. Setelah kami selesai mengerjakan sholat, Anas lalu berkata, sesungguhnya kami menjauhkan diri dari tiang masjid pada masa Rasulullah SAW. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami dilarang mengerjakan sholat di antara tiang-tiang dan diperintahkan menyingkir darinya. Dari riwayat sahabat Anas bin Malik mundur dari tiang-tiang. Ada riwayat dari Qurrah, dia mengatakan kunna nunha 'anis salati baina sawari wa nutradu anha tarda. Kami dilarang untuk membentuk shaf di antara tiang-tiang dan kami betul-betul diusir dari tiang. Lanjut. Dibolehkannya sholat di antara tiang-tiang bagi orang yang sholat sendirian atau orang yang menjadi imam didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar. Nabi SAW ketika memasuki Ka'bah, beliau mengerjakan sholat di antara dua tiang. Adapun untuk orang yang sholat sendiri, maka dia boleh untuk sholat di dekat tiang atau di antara tiang, karena Nabi pernah mengerjakannya. Mari teman-teman catat di situ yang boleh sholat di antara tiang. Satu, sholat sendiri. Dua, imam. Bila memang terpaksa di sini. Contohnya, imam kloter 2. Kalau di masjid ini tentu imam kloter 1 di mana tempatnya? Ya di sini kan, di tempat aslinya. Bagaimana kalau habis zuhur ada beberapa orang yang terlambat? Mereka membentuk kloter kedua. Kemudian karena di situ sudah ada yang ba'diyah, di situ ada yang ba'diyah, akhirnya mereka membentuk shaf di antara tiang ke dinding atau tiang ke tiang, dan imamnya di situ. Tidak apa-apa. Yang ketiga, makmum apabila memang jumlahnya cukup, dalam kurung sedikit, makmum bila jumlahnya cukup di antara tiang, dalam kurung sedikit. Contohnya kloter 2, imam kloter 2-nya maju sedikit, kemudian makmumnya berada di antara tiang dengan tiang, tapi jumlahnya mereka sedikit dan cukup di situ. Contoh, tiang ini ke tiang sana itu mungkin anggaplah 10 orang. Nah ini yang berjamaah cuma 4, 1 imam, 3 makmum, dan 3 makmum itu cukup di antara tiang. Berarti kan status mereka tidak terputus, maka boleh di situ. Jadi nanti teman-teman juga ketika menjelaskan hukum sholat di antara tiang-tiang jangan saklek, makruh. Tetapi ada rincian-rincian lagi. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Coba ulang, satu tadi apa? Yang sholat sendiri atau munfarid, terus imamnya. Imam bila memang terpaksa di situ. Contohnya apa? Imam untuk kloter 2, terus makmum apabila memang jumlahnya cukup di antara tiang-tiang itu atau sedikit saja orangnya. Kemudian yang keempat adalah makmum meskipun terputus jika memang tempatnya sempit. Makmum meskipun softnya terputus, artinya lebih dari tiang-tiang itu, jika memang apa? Tempatnya sempit. Contoh, Jumatan dan sholat Id, di mana lapangan itu hujan atau di luar hujan. Lanjut ke nomor 22, at-tahalluq fil masjid qabla sholatil jumu'ah. Poin ke-22,
duduk melingkar di masjid sebelum sholat Jumat. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang duduk melingkar sebelum sholat dan berjual beli di masjid. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr. Di situ Abdullah bin Umar salah, yang benar Abdullah bin Amr. Di sini ada waw di belakangnya, bukan Umar. Kalau ada waw itu bacanya Amr. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As. Bahwa Nabi SAW naha 'anil tahalluq yaumal jumu'ati qabla sholati wa 'anil syara'i wal bay'i fil masjid. Adalah Nabi SAW dahulu melarang kami untuk membuat lingkaran-lingkaran berhalaqah sebelum salat Jumat. Dan kami juga dilarang untuk berjual beli di dalam masjid. Kita sudah lewati bab pembahasan jual beli dalam masjid. Ada ikhtilaf ulama dari sisi apakah dia makruh saja ataukah dia hukumnya haram, dan yang lebih rajih insyaallah adalah hukumnya haram. Adapun yang dimaksud di sini adalah tahalluq, yakni bikin halaqah. Misalnya kajian tapi jelang Jumatan. Misalnya kajian jam 11. Bahkan sebagian ulama seperti guru saya Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan pun termasuk halaqah pada subuh Jumat. Begitu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada orang yang memang sudah mempersiapkan diri untuk Jumatan mulai dari pada subuh. Karena memang pendapat yang lebih rajih adalah perhitungan tentang waktu awal. Siapa yang datang pada waktu pertama maka dia dapat pahala seperti bersedekah dengan unta. Siapa yang datang pada waktu kedua maka dia seperti bersedekah dengan sapi. Siapa yang datang pada waktu ketiga maka dia dapat pahala seperti bersedekah dengan kambing. Siapa yang datang pada waktu keempat maka dia seperti bersedekah dengan ayam. Siapa yang datang pada waktu kelima maka dia seperti bersedekah dengan telur. Dan apabila khatib sudah di atas mimbar, maka malaikat yang berada di pintu-pintu dan mencatat pahala, maka mereka menutup lembaran catatan. Di antara para ulama yang mengatakan, maka yang dimaksud dengan waktu pertama, ketika ditanya sebagian ulama, apa yang dimaksud dengan waktu pertama, maka mereka mengatakan perhitungannya adalah mulai dari pada subuh. Makanya sebagian ulama tidak membuat kajian-kajian pada subuh Jumat. Tapi jangan terburu-buru. Oh, berarti kajian di sini bubarin aja? Ya, jawabannya ini tergantung maslahat mutlak. Contoh, tidak ada kesempatan di negeri tersebut untuk bisa mengadakan majelis taklim, ya, dan karena dilarang oleh ulil Amerika atau ada sebuah keadaan yang membuat mereka tidak punya kesempatan lain kecuali hari Jumat, yakni di subuh Jumat. Entah bentuknya hanya sekadar pembacaan hadis dan syarahnya kan, ataukah bentuknya adalah kultum kan, atau bahkan kajian. Kita lihat kondisi-kondisi. Lanjut. Dalam lafaz At-Tirmizi disebutkan beliau melarang pembacaan syair-syair di masjid, jual beli di sana, serta duduk melingkar di masjid pada hari Jumat sebelum sholat. Apa yang dimaksud dengan Nabi melarang membaca syair? Syair jahiliyah sudah pernah kita bahas misalnya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan tahallub? Kata tahallub berarti sekumpulan orang yang duduk melingkar. Mereka dilarang untuk duduk melingkar satu lingkaran atau lebih, meskipun duduk-duduk itu dimaksudkan untuk mudzakarah ilmu. Sebab bisa jadi duduk itu dapat memotong barisan atau shaf. Padahal mereka diperintahkan untuk cepat-cepat berangkat ke masjid pada hari Jumat dan menyusun barisan, yaitu dengan memenuhi barisan pertama dan seterusnya. Ada perintah untuk bisa menyusun soft-soft mulai dari yang terdepan. Kita diperintahkan untuk datang lebih awal, karena siapa yang datang pada waktu pertama maka dia dapat seperti pahala sedekah unta. Kemudian isi soft yang paling depan, karena Nabi SAW mengatakan kalau orang-orang tahu pahala yang Allah berikan bagi yang duduk di soft terdepan, lalu kemudian tidak didapatkan cara kecuali dengan cara undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Maka kita disuruh untuk cepat-cepat dan datang isi soft depan-depan.
Ketika adanya orang yang bikin kajian, bikin halakoh, maka soft-soft ini jadi terputus dan akan memundurkan orang yang tadinya bisa soft di depan jadi ke belakang. Inilah sebabnya sebagian ulama berdasarkan hadis ini melarang adanya halakoh lingkaran-lingkaran sebelum Jumatan. Lanjut. Selain itu, duduk melingkar sebelum sholat itu dapat menjadikan mereka lalai pada hal yang disunnahkan kepada mereka. Tetapi hal itu boleh dilakukan setelah sholat Jumat dan tidak makruh. Kalau setelah Jumatan nggak apa-apa. Lanjut. Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah rahimahullah mengamalkan hadis tersebut sehingga beliau menghentikan halaqah kajian pada hari Jumat sejak setelah sholat subuh sampai setelah sholat Jumat. Dia pun mengadakan halaqah atau kajian yang dihadiri orang-orang yang duduk melingkar di rumahnya setelah sholat Jumat. Ada pun Syekh bin Baz termasuk di antara ulama yang mencoba untuk mengamalkan hadis ini dengan cara meniadakan kajian pada subuh hari Jumat. Nah, tadi saya sempat katakan, apakah kalau gitu kajian-kajian di hari Jumat subuh dibubarkan saja atau bagaimana? Kita lihat maslahat mughar. Lanjut. Poin 23. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam masjid ketika dilanda kantuk. Ya, seperti seseorang hadir Jumatan kemudian terkantuk-kantuk, maka boleh bagi mereka atau bahkan disunnahkan sebagian ulama mewajibkan untuk memindah-mindah tempat duduknya asalkan tidak ganggu orang. Tidak misalnya ngantuk kemudian orang di depannya dipisah, apalagi sambil ngomong, khutbah sedang berlangsung kemudian dia ngomong sama orang, itu kan malah mengurangi pahala. Ya, dia ngomong, mas misi mau masuk gitu, atau tabe mau masuk, maka ini tidak diperbolehkan. Yang dia maksud, yang bisa dia praktekkan adalah ya pindah geser sedikit tempat duduk ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjidi falyatahawwal min majlisihi dzalik ila ghairihi." Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya semula ke tempat yang lain. Untuk lafaz-lafaz berikutnya cukup Indonesia karena mirip-mirip. Dalam lafaz At-Tirmizi disebutkan, jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu. Sedangkan dalam lafaz Ahmad disebutkan, jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jumat, hendaklah dia pindah ke tempat lain. Masih dalam lafaz Ahmad, jika salah seorang di antara kalian mengantuk di masjid pada hari Jumat, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat lainnya. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jumat, hendaklah dia pindah dari tempat itu ke tempat lainnya. Afwan, sebelum saya lupa, tim korektor nanti tolong difotokan di grup yang Abdullah bin Umar tadi. Yang benar Abdullah bin Amr. Lanjut. Penulis pernah mendengar Syekh Imam bin Baz rahimahullah berkata, lahiriah perintah itu berarti wajib. Syekh bin Baz di antara para ulama yang berpendapat bahwa pindah-pindah tempat duduk manakala memang mengantuk itu adalah wajib. Lanjut. Adapun hikmah dari perpindahan tersebut adalah bahwa gerakan bisa menghilangkan rasa kantuk. Ini hikmah pertama, bahwa kalau kita pindah-pindah maka kantuknya bisa hilang. Cuma saya pernah mencoba untuk pindah-pindah, ada kalanya kantuk itu tidak hilang, maka saya jewer kuping saya cubit pipi saya, maka ini ternyata tidak hilang juga kantuknya. Jadi bagaimana? Bagaimana ya? Dan memang kalau memang jadi mamu itu susah, makanya memang tips untuk bisa tidak mengantuk pada hari Jumat, tips yang paling efektif adalah jadi khotibnya. Bisa juga hal itu mengandung hikmah lain, yaitu perpindahannya dari tempat yang seseorang diliputi oleh kelengahan di tempat tersebut.
Ini diantara hikmah yang lain, bahwa kalau ada seseorang dia mengalami ghaflah atau kelengahan, terkantuk-kantuk di sebuah tempat, bisa jadi itu adalah tempat yang dia digoda syaitan. Mungkin teman-teman pernah dengar riwayat Nabi ketiduran salat subuh dalam salah satu safar atau dalam salah satu perang. Nabi meminta untuk Bilal berjaga, tapi ternyata Bilal pun termasuk yang ketiduran, sehingga Nabi dan seluruh sahabat yang ada di lembah tersebut semuanya ketiduran, dan baru pada bangun satu persatu setelah matahari menyengat kulit mereka. Nabi tanya, mana Bilal? Oh, itu Bilal ketiduran juga. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi suruh semuanya, ayo pindah, karena lembah ini banyak syaitannya. Kita ketiduran gara-gara syaitan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ghaflah atau ngantuk pada satu tempat, mungkin di situ ada syaitan yang mana kita kalau berpindah jadi hilang dari godaan syaitan. Termasuk apabila antum misalnya ketiduran sholat subuh, antum ada di kamar tidur, maka jangan sholat di kamar tidur, tapi pindah misalnya ke ruang depan, ke ruang tamu. Tidak sholat subuh di tempat di mana antum ketiduran, karena itu adalah pasti ada syaitan di situ. Lanjut. Meskipun orang tersebut tertidur, tidak berdosa. Dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tertidur sehingga terlambat untuk menunaikan sholat subuh. Beliau pun memerintahkan mereka untuk pindah dari tempat tidur mereka. Selain itu, orang yang duduk sambil menunggu sholat, maka dia masih tetap berada dalam sholat. Rasa kantuk dalam sholat itu berasal dari syaitan. Bisa jadi perintah untuk pindah itu dimaksudkan untuk menghilangkan apa yang dinisbatkan kepada syaitan, yaitu kelengahan seseorang di dalam masjid dari berzikir kepada Allah atau mendengar khutbah atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di masjid. Sabda beliau, jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat, hal itu tidak mencakup semua hari, melainkan jika sedang di masjid menunggu salat Jumat, baik pada saat khutbah atau sebelum khutbah. Akan tetapi seringnya terjadi pada saat khutbah berlangsung. Sabda beliau, hari Jumat mencakup kemungkinan karena hal tersebut yang seringkali terjadi disebabkan lamanya orang-orang berada di masjid pada saat itu. Juga karena kesegeraan mereka berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat dan mendengar khutbah. Yang dimaksudkan dengan menunggu sholat di masjid adalah sholat Jumat dan sholat-sholat lainnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam lafaz Abu Dawud, jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Dengan demikian, penyebutan hari Jumat secara khusus sebagai bentuk penunjukan pada sebagian masing-masing bagian yang bersifat umum. Mungkin juga yang dimaksudkan di sini adalah hari Jumat saja, agar bisa memberikan perhatian sepenuhnya dalam mendengarkan khutbah. Apakah ini hanya berlaku untuk Jumatan saja ataukah seluruh sholat? Maka ini ada dua sudut pandang. Dan pendapat yang lebih tepat adalah ya pada setiap keadaan di mana kita mengantuk. Misalnya kajian. Sekarang kalau ada yang ngantuk, coba pindah-pindah tempat. Ya. Tadi ada yang saya mau bilang. Dulu waktu saya dengan teman-teman di awal-awal ngaji dulu, saking seriusnya kita untuk menimba ilmu, kadang kita sangu itu minyak kapak. Jadi kalau kita mengantuk, misalnya ikut kajian bahasa Arab subuh, kajian bahasa Arab habis asar, kita mengantuk, itu mata-mata kita olesi, enggak di matanya juga, di bawah mata maksud saya, ya, di pipi itu dikasih minyak kapak dan melek. Ya. Sebagian orang di zaman sekarang, bahkan dia keluar dari masjid pulang, ketika ditanya kau nggak ikut kajian subuh, dia bilang apa? Mau bagaimana mau dapat ilmu? As-salatu fil kamisah wa izalatuha wa ittikhadhu makaniha masajid. Poin 24. Sholat di gereja, meniadakan gereja, dan menggantikannya dengan masjid. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Thalq bin Ali radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah keluar sebagai utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
lalu kami berbaiat kepada beliau. Kami pun mengerjakan sholat bersama beliau, lalu kami beritahukan kepada beliau bahwa di kampung kami ada gereja untuk kami. Kami meminta beliau dari sisa air bersuci beliau. Kemudian beliau berdoa dan berwudu, lalu beliau menumpahkannya ke dalam bejana kecil. Selanjutnya, beliau memerintahkan kami seraya bersabda, "Ukhruju fa idza ataitum ardakum faksiru bi'atakum wandahu makanaha bihadzal ma' wattakhiduha masjida." Keluarlah kalian, jika kalian mendatangi kampung halamanmu, niscaya hancurkanlah gereja kalian itu, lalu siramlah bekas tempatnya dengan air ini, dan kemudian dirikanlah masjid di tempat itu. Kami berkata, sesungguhnya kampung itu sangat jauh, lagi pula panas sangat terik, sedangkan pasti air ini akan mengering. Maka beliau bersabda, "Mudduhu minal ma' fa innahu la yaziduhu illa tiba." Tambahkan padanya air, karena sesungguhnya air itu tidak menambah melainkan bau wangi. Kami pun keluar hingga tiba di kampung, lalu kami menghancurkan gereja kami, kemudian kami siramkan air ke tempat tersebut dan membangun masjid di tempat yang sama. Selanjutnya, kami mengumandangkan adzan di dalamnya. Berkata, rohib di sana adalah seorang dari Ta'i. Ketika mendengar kumandang adzan, dia berkata, "Seruan kebenaran." Dia lalu beranjak menuruni dataran rendah di hadapan kami sampai kami tidak melihatnya lagi. Umar pernah berkata kepada sebagian pembesar kaum Nasrani, "Sesungguhnya kami tidak akan pernah memasuki gereja-gereja kalian karena adanya patung-patung yang padanya terdapat gambar-gambar." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengerjakan sholat di dalam gereja yang di dalamnya tidak terdapat patung-patung. Hadis di atas menunjukkan dibolehkannya mengubah tempat gereja menjadi masjid. Asar-asar yang ada juga menunjukkan dibolehkannya sholat di gereja dan tidak sholat menghadap ke gambar-gambar dan tidak juga di tempat yang najis. Penulis pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, "Tidak ada masalah dengan sholat di gereja, asalkan tidak sholat menghadap ke gambar-gambar. Hal itu dilakukan jika tidak menemukan tempat lain yang bisa dipergunakan untuk sholat." Pada poin ke-24 kita baca tadi ada riwayat tentang sebagian sahabat pernah sholat di gereja, tetapi disebutkan wala yusalli ila suwar wala fi makanin najis. Tapi ketika mereka sholat di dalam gereja, mereka menghindari sholat menghadap kepada patung-patung atau gambar-gambar, dan mereka menghindari tempat-tempat yang ada najisnya. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita tidak ada tempat lain untuk sholat kecuali di dalam gereja, misalnya karena kita bernaung di sana dan sudah datang waktu sholat sementara kita tidak bisa keluar karena lebatnya hujan, maka kita boleh sholat di sana dengan menghindari najis dan patung-patung atau gambar-gambar. Saya pernah bertanya kepada salah satu guru-guru kita, ustadz-ustadz Indonesia, ketika dulu awal-awal saya belajar tentang bagaimana hukum apabila kita bertamu ke kos teman yang Nasrani. Ya, kenapa saya tanya tentang kos? Ya karena ketika awal belajar dulu masih kuliah, dan ada kalanya kita terpaksa sholat di tempat teman yang Nasrani. Ya, jujur saya dulu semester 1 waktu kuliah, intinya ketiduran lah di tempat teman. Lalu teman yang Nasrani ini bangunkan saya, dia bilang, Mufli, kamu gak sholat asar ya? Ya, baik ya dia. Kalau orang Muslim misalnya sekarang kita berteman, kadang-kadang dia sengaja bikin kita gak sholat. Iya enggak? Satu klub sepak bola misalnya, satu klub futsal, kita mau pergi sholat isya, dia bilang nanti habis jatah itunya, sewa lapangannya. Orang Islam bikin kita nggak sholat. Ini ada orang Nasrani, orang kafir, ya, dia bangunkan saya, Mufli kamu nggak sholat? Karena saya terbangunnya sudah jam 4:30, nggak mungkin lagi juga pergi ke masjid ketika itu ya. Meskipun sebenarnya kalau sekarang ya pasti bisa sebenarnya. Karena saya pernah ingat tentang hal ini, saya sholat, tapi saya minta salibnya dia diturunkan. Jadi salibnya dilepas dulu. Jadi saya sholat menghadap ke lemari aja gitu ya, karena salibnya sudah diturunkan. Ketika saya sudah selesai, baru salibnya dinaikkan kembali.
Berarti kalau kita sedang bertamu ke tempat teman yang misalnya Nasrani, kemudian hujan lebat, kita tidak bisa keluar menuju ke masjid, sementara datang waktu sholat, maka kita boleh saja sholat di kamar-kamarnya mereka, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, tidak boleh ada patung dan gambar. Berarti kalau kita sholat pas kita hadap ke dinding atau ke kiblat yang kita yakini ada salibnya, maka salibnya turunkan dulu. Nanti kalau sudah selesai sholat, biarin aja. Karena momentum itu seolah-olah kita mengagungkan itu saja. Kan? Kemudian tidak boleh di kamar yang di situ kadang-kadang ada anjingnya. Sebagian orang Nasrani kan anjingnya itu tidur sama dia, iya, bukan cuma di lantainya, bahkan di atas ranjangnya. Maka kita harus tanya-tanya juga, adakah kamarmu yang tidak ada anjingnya? Misalnya dia bilang, oh ada tapi di atas, di loteng. Maka kita naik ke loteng, ya, ternyata gudang. Tapi kalau dia bilang, oh nggak ada, anjingku itu banyak dan kemana-mana. Jadi gimana? Ya, dia keluar. Nah, hujan lebat Ustaz, gojek motor ya, kokar, Maxim, ya. Atau pinjam mobilnya dia, dong. Oh banyak anjingnya juga di dalam. Susah juga ya. Bagaimana intinya pergi ke masjid? Kalau memang masih bisa. Mungkin dari teman-teman ada yang bilang gini, yang ngapain juga sholat di tempat orang Nasrani? Ya naik aja mobil atau minta jemput gokar kah, Maxim kah, manja banget. Ngapain juga? Maka kita jawab, teman-teman, ini sedang menjelaskan hukum. Penjelasan hukum tidak sama dengan soal praktek. Ya, kalau memang kita terpaksa untuk melakukannya karena suatu keadaan, kan kita belum tahu aja itu keadaannya terjadinya kapan. Kalau sekarang kita bisa bilang aja manja banget, pergi aja ke masjid, oke. Tapi ketika kita sedang belajar dan mengetahui hukum, maka kita harus jelaskan bahwa sholat di rumahnya orang Nasrani atau di gerejanya diperbolehkan dengan syarat tidak najis dan tidak ada patung dan gambar. Perkara soal mau prakteknya pergi memaksakan diri itu lain lagi. Sama seperti ini, apa hukumnya orang sholat maghrib tiba-tiba hujan deras, bolehkah dijamak dengan isya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, apa masalah? Bahkan bisa jadi di antara para ulama yang mengatakan itu sunnahnya. Lalu ada yang berkata, manja banget, paling juga hujannya bentar aja, pulang aja, nanti habis isya balik lagi. Kita bilang beda antara penjelasan hukum dengan praktek. Ya, ini soal hukum. Kalau antum meyakini, oh baik, kapan hujannya hujan apa kalau hujan ngolok, ya kan, cuma lewat begitu aja. Ya, ternyata cuma sebentar hujan. Maka ya sudah, kalau antum tidak mau jamak, itu urusan antum. Tapi kalau kita sedang menjelaskan hukum, maka kita bilang selama memang masih ada hujan deras, orang mau jamak, itu haknya. Antum mau pulang, itu urusannya beda lagi. 25. Poin 25, perintah memegang mata tombak di masjid dan pasar. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Musa dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berjalan di masjid kami atau di pasar kami dengan membawa anak panah, hendaklah dia memegang mata anak panahnya. Kita dibungkus. Ini bisa kita tanzil masalah ini ke dalam perbuatan sebagian orang yang mungkin maksudnya main-main, tapi main-mainnya pakai pisau, gunting, lalu diarahkan ke arah teman. Ya, gini. Ayo. Bagi kita itu main-main. Dalam hukum syar'i itu haram. Karena itu, kalau seandainya ada syaitan menggelincirkan tangan kita lalu kena, entah kena mata, entah kena perut, ya. Saya pernah dulu waktu SMP ada drama, memang diajarkan dan dilatih oleh guru, dibentuklah drama Palestina itu.
Lalu ada yang berlakon, berperan sebagai ibu Palestina yang sedang hamil dengan tentara Israel. Yang dilakukan adalah dia tusuk-tusuk betulan, tapi di perutnya dikasih piring. Kontrol itu piring pecah. Ya, ditusuk pecah, ketusuk perutnya. Ya, dan ini yang kita khawatirkan, yaitu kita bermain-main dengan benda-benda tajam diarahkan kepada kaum muslimin, dan ini hukumnya adalah haram. Atau beliau bersabda, hendaklah dia menggenggam dengan telapak tangannya karena dikhawatirkan bagian tersebut akan mengenai seseorang dari kaum muslimin. Kalau pasarnya pasar kafir gimana? Oh, ini gak apa-apa kan muslim. Kalau kena muslim gak boleh, kalau kafir biar aja. Gak boleh. Sama seperti orang berkata, wailul mutaffifin, celaka bagi orang-orang curang. Lalu ada yang berkata, itu kan kalau yang dicurangi yang muslim, kalau yang dicurangi orang kafir tidak apa-apa, siapa suruh kafir. Maka ini pemahaman yang salah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berjalan di beberapa bagian dari masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang anak panahnya dengan telapak tangannya agar tidak melukai seorang muslim. Atau dibungkus, lalu yang dipegang ke arah dia adalah bagian yang tajam. Nah, terus dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang berjalan di masjid dengan membawa beberapa anak panah yang tampak matanya, lalu ia diperintahkan agar memegang mata anak panahnya sehingga tidak melukai yang muslim pun. Dalam lafaz Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, peganglah pada bagian mata anak panahnya. Dalam lafaz lain milik Muslim disebutkan bahwasanya ada seseorang yang berjalan dengan membawa beberapa anak panah di masjid yang beberapa matanya ditampakkan. Dia pun diperintahkan untuk mengambil anak panahnya agar tidak melukai seorang muslim. Ini pelajaran ya teman-teman. Kita harus berhati-hati dengan yang seperti ini. Saya dulu punya teman SMA, cewek, ya, dia duduk di belakang saya. Ada kalanya misalnya saya ngobrol di zaman SMA ya, zaman SMA 1 umum. Saya ngobrol, kemudian ada suatu ketika saya bicara apa gitu, lalu akhirnya dia membuka rahasianya. Aku tadi nggak melihat, kamu tahu kenapa? Sejujurnya mataku yang ini itu nggak bisa melihat. Coba kamu lihat hitamnya. Saya lihat hitamnya memang terbelah, ada putihnya hilang. Ini kena gunting dari pamanku pas aku mau acara ulang tahun di rumah. Gitu. Jadi pamanku pasang balon, dia gunting-gunting, pas dia mau letakkan itu gunting, hanya apa itu ya, milimeter kena di bagian hitam. Butalah aku sejak kecil. Jadi mataku ini nggak bisa lihat satu. Gitu. Dia buka setelah kami, ya kelas 3 cukup lama, berbulan-bulan. Maka kita nggak boleh main-main dengan cuma main-main aja kok, gitu aja kok takut. Ya nggak boleh. Khawatir nanti kena dengan kaum muslimin. Ya, apalagi dijadikan konten-konten YouTube yang isinya prank-prank yang semacam itu, bisa membahayakan kaum muslimin. Lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang etika, yaitu memegang mata tombak atau anak panah pada saat berjalan di tengah-tengah orang banyak, baik di masjid, di pasar, maupun di tempat lainnya. Yang demikian itu merupakan bentuk tindakan menghindari segala sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakuti yang dapat membahayakan kaum muslimin. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia menuturkan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seseorang di antara kalian membawa senjata di Makkah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, larangan tersebut berlaku jika tidak ada kebutuhan, tetapi jika memang diperlukan, hal itu boleh dilakukan. Demikian itulah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Al-Qadi Iyad mengemukakan, menurut para ulama, hal itu ditujukan bagi orang yang membawa senjata tanpa adanya kepentingan dan kebutuhan.
Larangan itu lebih ditekankan bagi penunjukan dengan menggunakan senjata sekalipun penunjukan tersebut hanya dimaksudkan sebagai gurauan semata. Penunjukan itu maksudnya diacungkan. Nanti ada bahasanya lebih enak. Teman-teman, kalau tadi saya tidak sebutkan tentang apa itu yang dimaksud penunjukan, bisa paham? Ada yang tidak bisa paham? Berarti coba diganti bahasa yang benar. Dan larangan ini semakin ditekankan bila bentuknya adalah itu diacungkan, mengacungkan dengan senjata, yaitu kita tunjuk seseorang pakai senjata. Apa namanya itu? Kalau penunjukan itu tadi saya mikirnya adalah kayak bagaimana maksudnya nunjukin arah gitu. Saya pikir ketika di bagian belakang ada kata-kata meskipun itu maksudnya bercanda, baru saya bisa memahami kalau ternyata itu adalah nunjuk diacung ke orang. Kita semakin dilarang meskipun maksudnya adalah bercanda, manakala itu mata pisau atau mata tombak diacungkan ke seseorang. Coba nanti tim korektor bisa foto bagian ini, kirim ke grup, agar penunjukan itu diganti menjadi mengacungkan senjata ke arah seseorang meskipun maksudnya bercanda. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Coba diulang kafiyah tadi. Larangan itu lebih ditekankan bagi yang mengarahkan senjata sekalipun hanya dimaksudkan sebagai gurauan semata. Mengarahkan atau berarti mengacungkan. Larangan itu semakin ditekankan bagi orang yang mengacungkan senjata atau benda tajam kepada seseorang meskipun maksudnya adalah bercanda. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dengan senjata, karena dia tidak tahu, bisa jadi syaitan akan melepaskan senjata tersebut di tangannya sehingga dia terperosok ke dalam salah satu lubang neraka. Ketika disebutkan Nabi SAW jangan, lalu ada ancaman fayaqa'u fi hufratin min hufadin nar, dia bisa terperosok ke dalam salah satu lubang neraka. Ini menunjukkan bahwa mengacung-acungkan senjata atau benda tajam kepada seorang muslim ini tidak boleh dan hukumnya haram, berdosa meskipun bercanda. Kenapa demikian? Nabi bilang, fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzighu fi yadi. Bisa saja dia diplesetkan oleh syaitan, tangannya tergelincir, lalu kemudian senjata yang dia acungkan tadi mencelakai saudaranya. Dalam lafaz Muslim disebutkan, janganlah salah seorang kalian menunjuk saudaranya dengan senjata, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui, bisa jadi syaitan melepaskan senjata di tangannya itu sehingga dia terperosok ke dalam salah satu lubang neraka. Karena pentingnya masalah tersebut, Nabi SAW bersabda, barang siapa menunjuk ke saudaranya dengan besi, maka malaikat melaknatnya walaupun dia itu saudara sebapak dan seibu. Ini juga termasuk yang perlu diistabilkan. Wa in kana akhuhu li abihi wa ummi. Meskipun saudara kandung sebapak seibu. Karena mungkin memang salah satu hal yang paling kita suka lakukan kepada saudara kita yang kandung adalah bercanda-bercanda yang seperti ini.
Ya, mungkin kalau ke anaknya orang tidak berani kita, tapi kalau ke adik sendiri kita berani. Ya. Selanjutnya, Yang lebih berbahaya lagi adalah membawa senjata untuk memerangi kaum muslimin. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Musa radhiyallahu anhum dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengarahkan senjata kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. termasuk di antara yang lebih diharamkan lagi adalah hamlus silahi ala muslimina liqtitalihim, yaitu mengacungkan benda tajam kepada sesama kaum muslimin dalam rangka memerangi mereka. Ya. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian orang. Di antaranya adalah misalnya SMA lawan SMA mana, SMK mana lawan SMK mana, tidak usah sebut SMK-nya ya. STM anu lawan STM anu, bahkan bukan antar STM lagi, antar jurusan dalam satu sekolah. Mereka kadang-kadang ada yang bawa parang, ada yang bawa celurit, ada yang bawa pisau mangun, ya. Dalam mereka untuk tawuran. Begitu juga tawuran antar kampung. Hanya gara-gara yang ini ketemu yang itu, tersenggol sedikit, kemudian kelahi. Yang satu kena luka agak parah, melapor temannya marah, nyerbu. Temannya yang satu bonyok, maka temannya yang bonyok yang tadinya menang awal nyari temannya lagi, akhirnya kelompok. Lama-lama kampung lawan kampung. Ya, ini barang siapa yang melakukannya kepada sesama kaum muslimin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falaysa minna. Man hamila alaina as-silah falaysa minna. Orang yang mengacungkan dan membawa senjata tajam diarahkan kepada sesama kami, yaitu kaum muslimin, maka dia bukan golongan kami. Lanjut. Hal tersebut menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang menghunuskan pedang kepada kaum muslimin serta membawa pedang untuk menyerang mereka tanpa alasan yang benar, karena hal tersebut dapat membuat mereka takut dan menggetarkan mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berusaha dengan gigih untuk menyelamatkan orang-orang mukmin dari segala yang dapat menyakiti mereka dan sekaligus untuk menutup pintu kejahatan. Di antaranya adalah larangan beliau untuk menyerahkan pedang dalam keadaan tanpa sarung. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk saling memberikan pedang dalam keadaan tanpa sarung. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Ada yang bertanya? Masih ada waktu 2 menit. Ya. Kemudian aku bolehkah sholat di antara tiangnya atau sholat di luar? Kalau di masjid ini, bagaimana sholat di antara tiang ini? Kan di luar itu masih kosong. Kalau di dalam mungkin agak penuh. Apakah boleh di situ? Setahu saya, sudah lama sih saya minta kepada takmir dan dijalankan udah bertahun-tahun ini karpet ini. Saya arahkan dulu agar tidak ada tempat kakinya, ya, nggak ada tempat softnya. Jadi kalau kasusnya dalam masjid ini, jangan khawatir. Di sini sudah diukur agar tiang ini tidak berada di tengah soft. Betul atau tidak? Itu nggak ada softnya kan? Ya, karena memang sudah diukur dulu sama Pak Wahyu Hafizahullah, agar bisa tidak ada soft di situ. Ada sebagian masjid yang dari dulu diberi masukan, selalu itu jadi masalah. Ya, bahkan kajian saya diberhentikan gara-gara bicara soal soft di antara tiang. Meskipun itu hanya sekedar ditanya lisan seperti ini, kan saya ditanya lisan nih. Yang bertanya langsung menunjuk masjid ini, ya. Ya namanya kita lagi ngisi, masjid ini yang dibahas, ya mau nggak mau harus dijawab. Ya, besoknya langsung dapat surat pemberhentian. Dijawab, apa sih salahnya tiang? Tiang lo nggak ada ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa katanya.
Saya bilang, iya memang benda mati nggak ikut apa-apa, tapi kan kita manusia belajar agama. Kita lihat dalil-dalil yang berkenaan hal ini. Maka di masjid ini bagus. Ya, salut jazakumullah khairan untuk amirnya, karena berusaha bagaimana caranya dihitung agar tiang ini tidak berada di antara soft. Tapi ada sebagian masjid yang memang masih seperti itu. Terus bagaimana? Kalau memang masih lapang, maka sebaiknya memang kita mundur. Kita ajarkan Pak mundur. Di sini aja Pak. Kalau ada yang mau ngisi di tiang itu, sini Pak mundur Pak. Kita di sini aja Pak. Gitu. Seperti di Istiqlal. Istiqlal itu kalau kita tidak betul-betul aware, kita kadang-kadang berada di antara tiang dengan dinding. Sama persis kan sama masjid ini. Nah, cuman belum diakali soft-softnya. Kalau dulu kita kajian hari Sabtu, kadang ramai. Lalu ada sebagian yang mengisi dari tiang sampai ke dinding. Nah, ada kalanya kita mundur. Ketika diajak baru mereka paham bahwa di antara tiang ini tidak diisi. Ada cara yang lain yang dilakukan di sebagian masjid di Arab Saudi. Di antara tiang dengan tiang dengan dinding ditaruh lemari-lemari Al-Quran. Dan itu solusi. Kalau ditaruh lemari-lemari Al-Quran, maka orang juga nggak mau bikin soft di situ karena ada lemari Al-Quran kok, kayak gitu kan? Nanti yang lebih bagus, yang ada solusi, ya. Dan itu lebih solusi daripada memberhentikan kajian ustadznya. Nah, ustadznya cuma masih tahu hukum kok. Sekarang gini, mana ustadz yang benar? Yang menyenangkan hati jamaah atau yang masih tahu jamaah apa yang Allah inginkan? Yang menyenangkan hati jamaah atau yang menyenangkan Allah dan Rasul? Yang menyenangkan Allah dan Rasul itu baru dai. Ada dai yang hukum dia tahu lalu dia sembunyikan. Yang penting jamaahnya senang, yang penting kajiannya langgeng. Maka ini bukan dai ilallah, ini dai ilaihi. Dai ilallah mengajarkan kepada manusia apa yang Allah dan Rasulnya mau. Ada dai ila nafsihi, berarti dia mengajak orang untuk ikuti dirinya. Dan dia juga mengajarkan apa yang disenangi jamaahnya, dan itu salah. Begitu. Waktunya salat Isya. Demikian sudah Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.